Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang di perahu menyembah dia katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini mengisahkan penyeberangan para murid menggunakan perahu yang penuh kesulitan dan melelahkan dari Danau Galilea dengan situasi angin yang dahsyat. Kehadiran Yesus mendatangkan reaksi pro dan kontra. Di Nazaret, Yesus tidak diterima dan Raja Herodes berpikir bahwa Yesus adalah reinkarnasi dari Yohanes Pembaptis yang telah dibunuh. Orang-orang miskin dan sederhana menerima Yesus sebagai orang yang diutus Allah, dan mereka mengikuti Yesus ke padang gurun di mana mujizat pergandaan roti terjadi. Setelah mujizat pergandaan roti, Yesus memerintahkan para muridnya untuk menyeberangi Danau Galilea, dan Yesus mau menyepi ke bukit untuk berdoa. Ayat 22-24. Yesus meminta para murid untuk masuk perahu dan pergi ke seberang laut, di mana di seberang laut merupakan daerah orang-orang yang belum mengenal Yesus. Sementara itu, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Perjalanan sangat panjang dan melelahkan. Perahu para murid dihempas oleh gelombang laut yang dahsyat. Yesus tidak ikut bersama mereka. Para murid mesti belajar menghadapi kesulitan. Mereka belajar bersatu dengan Yesus dan dikuatkan oleh iman akan Yesus yang telah mengutus mereka. Situasi sangat kontras terjadi antara Yesus dan para muridnya. Yesus ada dalam situasi damai bersama dengan Allah dalam doa, sementara itu para muridnya di bawah ketakutan di dalam perahu. Danau yang dihempas gelombang angin yang dahsyat melambangkan situasi sulit yang dialami masyarakat pada akhir abad pertama. Mereka harus keluar dari ketaatan pada hukum yang lama yang bersifat tertutup dan eksklusif
kepada hukum yang baru, yakni hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus. Mereka mesti meninggalkan statusnya sebagai umat pilihan Allah dengan membuka diri terhadap ajaran Yesus yang mengajarkan semua bangsa adalah satu dan sama di hadapan Allah. Mereka harus keluar dari sikap isolasi diri dan sikap intoleran, serta mau terbuka dan menerima dunia yang lain dengan rasa syukur. Saudara dan saudari terkasih, kita terus-menerus mau memperbaharui diri kita. Ada saat-saat dalam hidup kita di mana kita dihinggapi rasa takut. Kita seperti perahu yang berhadapan dengan angin yang dahsyat. Lalu ayat 25-27, Yesus datang menuju para murid, namun para murid tak mengenalinya. Menjelang subuh kira-kira pukul 3, Yesus menemui para muridnya. Yesus berjalan di atas air dan mendekat pada mereka, tetapi para murid tak mengenalinya. Para murid berteriak ketakutan. Mereka pikir Yesus adalah hantu. Yesus kemudian menenangkan mereka dengan berkata, "Ini aku, jangan takut." Ungkapan "ini aku, jangan takut" adalah ungkapan yang sama yang Allah katakan kepada Musa, supaya Musa tidak takut ketika Allah mengutus Musa untuk membebaskan umat Israel dari Mesir. Kepada kita pun saat ini, Yesus berkata, "Jangan takut." Lalu ayat 28-31, antusiasme dan kelemahan Petrus. Mengetahui bahwa Yesus datang, Petrus meminta kepada Yesus agar ia dapat juga berjalan di atas air. Petrus ingin memperoleh kekuatan untuk melawan gelombang laut yang dahsyat. Di dalam kitab suci, kuasa ini hanya milik Tuhan. Yesus memperkenankan Petrus untuk ambil bagian dalam kuasa Allah. Tetapi Petrus takut. Petrus berpikir bahwa dirinya akan tenggelam dan dia kemudian berkata, "Tuhan, selamatkan aku." Yesus meyakinkan Petrus dengan memegang Petrus sambil mencelanya. "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Petrus memiliki kekuatan yang lebih daripada yang dipikirkannya, tetapi dia takut di hadapan ombak yang dahsyat dan juga tidak percaya pada kuasa Allah yang berdiam di dalam dirinya. Ayat 32-33, Yesus adalah Putra Allah. Setelah Petrus diselamatkan oleh Yesus, Yesus dan Petrus menuju para murid lainnya yang ada dalam perahu. Mereka terkejut dan membungkuk di hadapan Yesus serta mengakui bahwa Yesus adalah Putra Allah. "Sesungguhnya engkau adalah Putra Allah." Kemudian Petrus juga mengakui iman yang sama kepada Yesus. "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Saudara dan saudari, dengan cara ini, penginjil Matius mau menunjukkan bahwa bukan hanya Petrus yang mendukung iman para murid, tetapi juga iman para murid mendukung iman Petrus. Ayat 34-36. Mereka membawa semua orang sakit kepada Yesus. Setiba di Genesaret, dan banyak orang mulai mengenal Yesus dan menyampaikan kehadiran Yesus kepada banyak orang sakit kemudian datang kepada Yesus. Mereka memohon agar diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan mereka yang menjamah jubah Yesus menjadi sembuh. Saudara dan saudari terkasih, pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah ada tantangan dan kesulitan dalam hidup kita? Dan bagaimana kita mengatasinya? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa